Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 16 April 2022, kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk menerima makanan rohani bagi jiwa kita lewat renungan yang berjudul Pengorbanan yang Luar Biasa. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudaraku, tidak semua orang bisa menerima dan percaya begitu saja kisah tentang Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Mereka menganggap kisah pengorbanan Yesus ini sebagai cerita yang terlalu didramatisir. Sebagian dari antara mereka berkata, tidak mungkin ada orang yang rela melakukan perbuatan bodoh seperti yang Yesus lakukan hanya demi orang lain. Mungkin sekali ketidakpercayaan mereka disebabkan karena pengorbanan dan penderitaan yang Yesus alami sebegitu hebatnya, dan belum pernah ada orang yang berkorban seperti itu. Filipi 2 ayat 7 berkata, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya. Arti dari mengosongkan diri adalah melepaskan kepentingan dirinya sendiri. Ia tidak peduli dengan dirinya, kesenangannya, dan kebebasannya. Yesus lebih mengutamakan ketaatan pada rencana Bapa yang menyebabkan ia bersedia melakukan apa yang Bapa kehendaki. Ia mengambil rupa seorang hamba. Saudaraku, hal ini menunjuk pada posisi terendah yang diambilnya, karena ia mau taat kepada Bapa dan melayani manusia. Di dalam salah satu khotbahnya yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19, Yesus menyampaikan dengan jelas misi kedatangannya ke dunia ini. Ia mengemban satu tugas yang tentu saja banyak mengundang respon negatif dari pihak-pihak tertentu. Kita melihat bagaimana Yesus mengalami penolakan demi penolakan, penghinaan dan caci maki. Di kotanya sendiri, Yesus mengalami penolakan. Yang mereka tahu, ia hanyalah anak seorang tukang kayu, orang yang tidak terpandang. Yesus benar-benar telah menjadi seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia artinya Yesus yang adalah Allah telah datang dalam rupa manusia. Ia menjadi sama dengan manusia, hanya ia tidak berbuat dosa. Surat Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus lahir sebagai manusia biasa dalam kesederhanaan. Ia dapat merasakan haus, lapar, letih, dan berbagai emosi lainnya seperti sedih, marah, dan lain-lain. Semua ini Yesus lakukan agar manusia dapat mengenal dan melihat Allah melalui hidupnya, dan melalui kematiannya manusia diperdamaikan dengan Allah. Klimaks dari pengorbanan Yesus di dalam mengemban misinya adalah penyaliban serta kematiannya di kayu salib. Secara ringkas kita dapat melihat penderitaan dan pengorbanan Yesus sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12.
Salah satu ayat yang cukup terkenal pada pasal ini adalah dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat yang ketujuh. Yesus bukan tidak mampu menyelamatkan dirinya, tetapi ia menjalani semuanya agar kita dapat menikmati keselamatan kekal yang sempurna. Saudara-saudaraku, kalau saat ini kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita yakin kita diselamatkan dari kebinasaan kekal itu, maka ayat yang kita baca tadi dalam Filipi pasal 2 ayat 4-6, di situ dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, tertulis dalam ayat yang keempat. Ini berarti, saudara, kalau kita sudah diselamatkan oleh karena kita mengenal dan menerima Yesus dalam hati kita, mari sekarang kita pikirkan mereka yang masih hidup di dalam dosa. Apakah ada rasa belas kasihan, kasih ilahi dalam hati kita untuk mereka yang masih sesat, hidup dalam kegelapan dosa? Mari mulai saat ini kita memikirkan siapa yang harus kita bawa kepada juru selamat, memperkenalkan Yesus yang adalah juru selamat dunia, yang bisa menebus dosa manusia dan memberikan kehidupan yang kekal kepada baik itu saudara atau tetangga atau teman baik atau keluarga yang belum menerima Kristus. Kita membawa mereka kepada keselamatan itu. Surat 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah menerima kasih Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka baiklah kita juga berani berkorban untuk saudara-saudara yang lain yang belum mengenal Kristus. Mungkin memang tidak selalu nyawa yang harus dikorbankan, tetapi hak-hak kita, kepentingan kita sendiri, seringkali itu harus kita korbankan demi untuk membawa mereka kepada juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menjelaskan hal ini kepada setiap pribadi kita. Tuhan Yesus hampir datang dan pasti Dia menginginkan kita umatnya ini memberitakan Injil dengan cara-cara yang Tuhan izinkan, dengan talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kita, supaya lebih banyak orang mendengar Injil dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami mengucap syukur dan tak henti-hentinya kami selalu bersyukur karena keselamatan yang telah kami terima dari Bapa lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas salib. Pagi ini kami mohon Kau mengajari kami untuk tetap menghargai pengorbanan Yesus tersebut dengan cara hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Bapa, ajari kami untuk rela berkorban bagi keselamatan orang-orang lain, sehingga mereka juga mendengar kabar keselamatan lewat kesaksian hidup kami, lewat pelayanan kami. Kami ingin membalas kasih-Mu Tuhan, walaupun seberapa besar korban dan perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan, itu tidak akan sebanding dengan kasih-Mu yang luar biasa, tetapi kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terutama kami berdoa, kami bersaksi, kami berusaha mengabarkan Injil sesuai dengan talenta kami, supaya banyak orang diselamatkan lewat kehidupan kami ini.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun korban kita kepada Allah tak bisa dibandingkan dengan korban Yesus untuk kita. Selamat berakhir pekan, saudara. Marilah dalam setiap kegiatan kita melakukannya sebagaimana untuk Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, dan banyak orang akan melihat kasih Kristus melalui hidup kita sehari-hari. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Amin.